Halo teman-teman, selamat datang di channel Fisika lagi. Di video ini kita akan membahas bab dinamika gerak partikel bagian kelima, yaitu contoh soal hukum Newton pada bidang kasar. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Sebuah balok bermasa 5 kg terletak di atas bidang kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,2. Kemudian, balok ditarik ke arah kanan dengan gaya 30 Newton. Berapakah percepatan yang dialami oleh balok? Seperti biasa, kita gambarkan dulu. Di sini ada sebuah balok terletak di atas bidang kasar. Nah, biasanya bidang kasar itu bawahnya diarsir, seperti ini. Nah, kalau nanti teman-teman mendapatkan soal seperti ini, yang gambarnya di bawahnya itu diarsir, berarti itu bendanya terletak di atas bidang kasar. Nah, sekarang kita tulis dulu apa aja yang diketahui. Yang pertama adalah massa baloknya. Massanya adalah 5 kg. Kemudian koefisien gesek kinetis, nah ini dilambangkan dengan mu k, adalah 0,2. Tidak ada satuannya ya kalau koefisien gesek. Kemudian, nah di sini ada gaya sebesar 30 Newton. Kita tulis dulu di sini 30 Newton. Yang ditanyakan adalah percepatannya. Berarti adalah A ya. Nah, seperti biasa supaya memudahkan kita gambarkan dulu garis gayanya. Pertama ada gaya berat. Arahnya ini selalu ke bawah. Kita lambangkan dengan W. Gaya berat itu adalah massa dikali gravitasi. Di mana massanya 5, gravitasinya 10, berarti 5 dikali 10 adalah 50 Newton. Kemudian yang kedua, garis gaya normal. Nah, ini gaya normal karena tidak ada gaya lain yang arahnya vertikal, berarti gaya normal ini sama dengan gaya berat nilainya, yaitu 50 Newton. Kemudian, di sini ada keterangan bahwa balok ditarik ke arah kanan. Berarti di sini ada garis yang arahnya ke kanan. Ini adalah garis F yang besarnya 30 Newton. Nah, teman-teman, kalau suatu benda terletak di atas bidang kasar, berarti antara benda dengan bidang itu akan mengalami gaya gesek yang arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, ini kan baloknya ditarik ke arah kanan ya. Berarti gaya geseknya akan ke kiri. Nah, kita gambarnya di sini ke arah kiri. Kita namakan F gesek. Oke, sekarang kita selesaikan soal ini. Untuk menjawab soal-soal seperti ini, kita selalu gunakan hukum kedua Newton. Di mana hukum 2 Newton itu persamaannya adalah A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Sigma F ini adalah resultan gaya. Dan karena kita akan mencari percepatan yang dialami oleh balok, kita gunakan gaya yang arahnya horizontal. Ya, karena ini baloknya ditarik ke kanan. Berarti yang vertikal ini tidak akan mempengaruhi. Oke, di sini berarti bisa kita tulis F dikurangi F gesek. Kenapa dikurangi? Karena ini gaya gesek ini menghambat balok untuk bergerak ya. Jadi dikurangi. Kemudian di sini dibagi dengan M. Oke, kita uraikan kembali. F dikurangi. Gaya gesek itu adalah koefisien gesek kinetis dikalikan dengan gaya normal. Oke, dibagi dengan M. Sekarang kita substitusikan nilai-nilainya, di mana F-nya adalah 30,
dikurangi miukanya 0,2 dikali gaya normalnya 50 dibagi dengan masanya 5. Berarti A sama dengan 30 dikurangi 0,2 dikali 50 itu adalah 10 Newton. Dibagi dengan 5. 30 dikurang 10 adalah 20. Dibagi 5, hasilnya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Berarti, percepatan yang dialami oleh balok ini adalah 4 meter per sekon kuadrat. Arahnya adalah ke kanan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah balok bermasa 9 kg terletak di atas bidang kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,3. Kemudian, balok ditarik ke arah kanan dengan gaya 27 Newton. Berapakah percepatan yang dialami oleh balok? Oke, seperti biasa kita gambarkan dulu. Di sini lantainya kasar. Kemudian kita tuliskan dulu di sini yang diketahuinya. Yang pertama ada massa benda atau massa baloknya 9 kg. Kemudian koefisien gesek kinetis 0,3 dan juga gayanya 27 Newton. Yang ditanyakan adalah percepatannya. Oke, selanjutnya kita gambarkan garis gaya berat. Ini W sama dengan 9 kali 10 berarti 90 Newton. Gaya normalnya besarnya sama karena tidak ada gaya lain yang arahnya vertikal. Berarti di sini 90 Newton. Kemudian ditarik ke arah kanan. Nah, di sini ada F. Nilainya 27 Newton. Dan karena terletak di atas bidang kasar, berarti di sini ada lagi gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak dari balok. Ya, kalau ditarik ke kanan berarti bakal gerak ke kanan sehingga gaya geseknya ke arah kiri. Selanjutnya kita jawab atau selesaikan soal ini dengan menggunakan atau menerapkan hukum kedua Newton, di mana persamaannya adalah A sama dengan sigma F per M sama dengan F dikurangi F gesek dibagi dengan M. Kita uraikan lagi, F dikurangi F gesek itu miuka dikali dengan gaya normal dibagi dengan M. Sekarang kita substitusikan nilainya. F-nya adalah 27 dikurangi 0,3 dikali 90 dibagi dengan 9. Berarti A sama dengan 27 dikurangi 0,3 dikali 90 adalah 27 dibagi dengan 9 sama dengan 27 kurang 27 adalah 0 dibagi 9. Kalau 0 dibagi dengan angka berapapun itu hasilnya adalah 0 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi percepatan yang dialami oleh balok ini adalah 0 meter per sekon kuadrat. Artinya, balok ini tidak bergerak ya. Jadi karena gaya tarik ke kanan dengan gaya geseknya itu besarnya sama, artinya balok ini baru tepat akan bergerak ya, baru mau gerak gitu. Jadi belum bergerak sehingga kita dapatkan di sini nilai percepatannya adalah 0 meter per sekon kuadrat. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya. Sebuah balok bermasa 3 kg ditarik oleh beberapa gaya seperti pada gambar.
Jika balok terletak di atas bidang kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,2, berapakah percepatan yang dialami oleh balok? Oke, di sini kita tulis dulu yang diketahui. Pertama ada massanya 3 kg, kemudian koefisien gesek kinetis 0,2, dan F-nya, nah ini besar gaya yang bekerja kita harus resultankan dulu. Kita anggap yang ke kanan itu positif, yang ke kiri itu negatif. Berarti di sini F-nya adalah 4 dikurangi 10 dikurangi 2 sama dengan negatif 8 Newton. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa resultan gayanya itu ke arah kiri. Nah, jadi kita gambarkan seperti ini. Ini F-nya. Ya, berarti di data yang kita ketahui bisa ditulis di sini F sama dengan 8 Newton. Negatifnya tidak perlu kita tulis lagi karena sudah kita wakili dengan gambar ini ya, arahnya ke kiri. Kemudian yang ditanyakan adalah percepatannya. Dan seperti biasa kita gambarkan pertama garis gaya berat, di sini W, nilainya adalah 3 kali 10, berarti 30 Newton. Kemudian ada gaya normal, besarnya sama ya, 30 Newton, karena tidak ada gaya lain yang arahnya vertikal. Kemudian, karena tadi resultan gayanya ke arah kiri, artinya benda akan bergerak ke arah kiri. Dan gaya geseknya akan ke arah kanan. Oh iya, lupa, di sini belum digambar bahwa bidangnya kasar ya. Oke, kita kasih tanda dulu di sini bidangnya kasar. Oke, langkah selanjutnya bisa kita langsung selesaikan soal ini. Lagi-lagi kita gunakan hukum 2 Newton. Di mana hukum 2 Newton persamaannya adalah A sama dengan sigma F per M. Berarti sama dengan F dikurangi F gesek dibagi dengan M. Kita uraikan lagi. F dikurangi mu K dikali gaya normal dibagi dengan M. Sama dengan kita substitusi nilainya. F-nya adalah 8 dikurangi mu K-nya 0,2, gaya normalnya 30 dibagi dengan 3. A sama dengan 8 dikurangi 0,2 dikali 30 adalah 6. Dibagi dengan 3. Berarti sama dengan 2/3. Sama dengan 0,67 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan yang dialami oleh balok ini adalah 0,67 meter per sekon kuadrat. Nah, teman-teman, untuk video ini Kak Cip selesaikan dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa melalui Instagram @fisika.lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.